Misoprostol, ya, tabletnya kecil-kecil ya. Di situ dikatakan 600 sampai 1000 mikrogram ya. Ya, bayangin iki no tabletnya gitu ya, ya. 600 sampai 1000 mikrogram, satu tabletnya itu 200 mikrogram. Berarti kalau 600 sampai 1000 kan berarti 3 sampai 5 tablet. Dimasukkannya lewat anus. Ya, satu masuk, diikuti lagi satu, diikuti lagi sesuai dengan dosis yang diperlukan. Nah, perdarahan banyak di atas 1500 pastinya nanti 4 sampai 5 ya. Kalau hanya di bawah 1500 pastinya 3 ya. Kok anus sih? Kok enggak orang ono salivane rusak ya. Nanti kalau orang masuk lambung ketemu asam lambung rusak juga. Kalau vagina ketemu darah pH-nya basah rusak juga. Kalau di vagina banyak darahnya, orang ngerti ini 4 kali darah apa masih di dalam nggak ketahuan. Maka yang paling aman diberikannya melalui rektal. Terus ya. Nah, Bapak masih KBE, capek ya Pak ya. Ya. Kita sudah memberikan ultratonika yang pertama antara ergometrin atau misoprostol. Sekarang kita akan memberikan cairan infus yang akan kita tambah dengan oksitosin. Tolong RL-nya Bu, RL. Yang RL. Nah, yang merah. Nah. Di bawah sini, dilepas terus di bawah sini ya. Ya, ini cairan infus untuk pasien perdarahan ya. Kita perlu cairan kristaloid. Sing ini ionnya mirip dengan ion dalam darah kita, mudah tergantikan ya. Ya. Kemudian cairan kristaloid itu cairan yang molekulnya cilik-cilik, halus banget gitu ya. Jadi kalau dipasang infus di vena, nanti dia bisa keluar dari vena, bisa masuk ke sel ke jaringan. Karena orang perdarahan kan bukan hanya dari pembuluh darah aja yang keluar, tapi dari jaringan juga keluar. Maka perlu cairan yang lincah ke sana sini. Maka cocok kalau pakainya kristaloid. Ada RL, ada NaCl, ya. NaCl juga boleh, tapi NaCl diingat, NaCl itu kan garam. Garam itu kan mengikat cairan ya, bikin sulit pipis. Jadi nanti yang udem tambah udem, yang punya penyakit ginjal tambah parah, punya penyakit jantung tambah parah, ya. Maka NaCl hati-hati, ya, karena bisa menimbulkan gangguan diuresis. Nek meh gampang nggak pakai mikir RL aja. Ya, oke. RL ini RL 500 ya, kita akan isi dengan oksitosin yang tadi sudah kita sebut ya. 20 IU ya, 2 mili ya, 2 mili ya. Ini kita masukkan lewat yang in ya Bu. Ada in, ada out ya. In itu berarti untuk memasukkan obat ke infus ya. Kalau out itu berarti untuk mengeluarkan cairan dari flabot ke jaringan tubuh kita ya. Ini masukkan. Ini nggak masuk ke jaringan ya, maka boleh di recapping. Nanti bisa dipakai lagi untuk masukkan oksitosin yang berikutnya. Yang nggak masuk jaringan boleh di recapping, tapi yang masuk jaringan harus langsung dibuang ya. Ya, kemudian dikocok. Nah ini kan masukkan paling hanya sampai sini ya. Nek mau merata kan harus di. Ya, nggak dari atas Bu, masih ada yang jadul ya dari atas ya. Dari atas itu lubangnya nggak bisa ditutup, nanti mikroba bisa masuk ya. Dari atas itu kalau kita nolong perdarahan biasanya kita pakai panik tremor ya. Nanti ngocoknya nggak sekuat ini ya, lemes-lemes aja gitu ya. Nanti yang di bawah berarti belum ada oksitosinnya. Udah selesai? Ya, ini mau kesini? Ya, bentar ya, nanti ya. Ya. Mau join nggak apa-apa, habis ini kita kondom ya. Ya, bentar ya. Ya, ini kalau kita pakai panik, pakai tremor, ngocoknya nggak merata, paling nggak kalau nyuntiknya dari bawah, maka di sini sudah ada oksitosinnya, maka lebih cepat masuk ya. Terus selangnya pakainya apa nih? Ini transfusi set apa infuset ya? Transfusi. Transfusi apa infus ya ini ya? Baca. Ya dari mana? Ini. Transfusi set. Ya. Nah, kok no saringannya sih? Ya ini berarti untuk darah. Darah itu nggak selalu bersih kan? Maka yang molekul besar nanti akan tersaring di dalamnya sini kan ya? Berarti ini transfusi set. Kenapa kok pakainya transfusi set? Karena transfusi set ini tetesannya lebih banyak dibandingkan infus set ya. Nah infus set itu 1 mili perlu netes 20 kali. Nah transfusi set 1 mili hanya perlu netes 15 kali ya. Pakainya transfusi set karena Bu bidan harus memasukkan cairan 500 cc dalam waktu 10 menit, maka perlu cairan yang netesnya cepat ya. Terus pasiennya HB-nya di bawah 8 kan perlu ditransfusi darah. Ini nanti di rumah sakit langsung dimasukkan ke kantong darah ya. Maksudnya ke out. Nah, kemudian kita pasang
infus. Coba dipasang infus ya. Nah, ya. Kita sudah pasang infus ya. Kemudian setelah disuntik echo, infusnya habis 1 flapper, kita boleh evaluasi kira-kira bagaimana kontraksinya ya. Tangan kiri meraba di antara rahim dan tangan kiri suami. Bapak, maaf, tolong tangan kirinya dilonggarkan ya. Kemudian kita masuk di antara rahim dan tangan kiri suami, kita rasakan ya, apakah sudah ada tanda-tanda kontraksi atau belum. Kalau sudah ada tanda kontraksi, berarti atonianya tertolong. Kalau tertolong dirujuk nggak? Dirujuk kalau perdarahannya mencapai di atas 1500. Tapi nggak di bawah 1500, berarti nggak perlu dirujuk. Ya, di atas 1500 berarti mungkin perlu transfusi ya. Tapi kemungkinan juga yang ketika ternyata tidak ada kontraksi, berarti masih atonia uteri. Kalau ternyata pasiennya masih atonia uteri, berarti kita akan rujuk dengan bakso udara. Ya, ya. Nah, itu sampai sini berarti itu langkah yang digunakan untuk ujian. Ya, tapi di kondisi real ya, kalau ternyata setelah dipasang infus tidak ada kontraksi, kita akan cuci tangan, kita pakai handscoon panjang steril lagi ya, kita lakukan KBI lagi ya. Nah, kita KBI lagi ya, kita buka labianya ya, kemudian obstetrik maju lagi sampai ke fonik anterior ya, mengepal, coba tangan lepas dulu, mengepal ya, kemudian ini tangan kiri bagian di belakang tangan kiri suami ya. Bapak silakan tangan kanannya dilepas Pak ya, gantikan tangan kirinya dilepas Pak, gantikan. Nah, ini berarti kita transisi dari KBE ke KBI ya. Kalau tadi gagal, kita masih boleh KBI lagi 1-2 menit terakhir ya. Kalau oke ya berhasil, kalau nggak oke berarti gagal, kita anggap masih atonia uteri. Pasien ini kita akan rujuk ya dengan bakso kuda, tapi sebelum dirujuk tentunya harus dipasang pengganti kompresi ya. Nah, saya kompresi gini setengah jam, ini masih tangannya jadi ini nanti ninggalan ya, jadi gemeter kan ya, kalau nggak kuat ya. Akhirnya kalau gemeter nanti terus tekanannya kan nggak kuat ya, apalagi hanya di atas KBE nanti nggak efektif. Maka yang murah dan efisien adalah efisien adalah menggunakan kondom kateter ya. Dek, join ya, ini tadi belum kondom kateter yang ngomong ya. Direkam kan? Sini sambil melihat ya. Ini sama tadi ada ya, KBI yang 1-2 menit terakhir ya, ada kontraksi. Kemudian berarti kita rujuk dengan bakso kuda. Sebelum dirujuk berarti kalau KBI kan nanti tremor nggak kuat ya, KBI juga nggak kuat, tetap perdarahan. Maka yang paling efektif efisien menggunakan kondom kateter ya. Ya. Pos Alatnya tak perlu ya, banyak banget titiknya. kondom kateter. Ini. Apa namanya? Tampon? Kasa ya. Atau apa sebetulnya kadang-kadang jegul ya? Jegul. Nah, di Jawa Tengah sebenarnya juga jegul. Ini apa? Kondom ya. Kondom ki ono gerigine ya. Jadi nek nggak kondomnya harus dari geriginya ya. Nggak boleh pakai gunting, nggak boleh pakai gigi ya. Loh, bayangannya tekan dinding ya, ini kita. Nah, wadahnya kan nggak steril ya, ini kita masukkan ya. Nah, ini kita siap membuat kondom kateter, gampang banget ya kondom kateter. Ini pakai kateter yang paling gede, nomor 24 atau nomor 26 ya. Kemudian kondom ya, kondom ini kondomnya sing reguler wae ya. Nah, seperti ini ya, yang enggak berbentuk macam-macam. Pernah lihat nggak bentuk kondom macam-macam ya? Ono sing berekor, ono sing keras-kerasnya, apa variasi seksual itu kan banyak ya. Besok naik kuliah S2 ke 10 ngerti ya. Ya. Terus nggak usah yang berasa-rasa, rasa lama deh. Apa gitu? Coklat ini apa? Kopi bos. Kopi apa coklat? Coklat kopi. Oh, kamu apa? Kopi. Kopi? Apa ya?
Kopi kan? Kopi? Nah, kopi. Ya. Kopi ya. Nah, tapi besok masang kondom kateter bentuknya yang reguler, terus sing ora usah beraroma. Beraroma itu kan berarti ada zat kimianya. Padahal kan ono luka bekas implantasi plasenta ya. Takut nanti mengiritasi ya, maka pilihnya yang reguler ya. Nah, buatnya gampang banget ya. Ini kateternya dimasukkan ke dalam kondom. Kondomnya ditarik terus ya ke bawah ya. Nah ini ya, oke ya. Nah ini. Tetapi ini kondomnya jangan mepet ke lubangnya kateter. Nah gini nanti airnya dari NaCl itu nggak, dari sini nggak bisa mengisi kondom kan ketutup ya, kesumbat ya. Maka ini dari ujung kateternya harus diberikan jarak atau reservoir penampung namanya ya, kira-kira 1-2 cm di atas lubang kateternya ini ya. Kemudian ini kita ikatnya sepanjang apa? Ikatnya seperti panjangnya atau dalamnya rahim kita. Rahim kita itu kan dalamnya 5-7 cm ya, maka kira-kira 5-7 dari ujungnya kateter ini akan kita ikat dengan tali yang kuat ya, dengan tali yang kuat tapi lembut kayak kamu ya. Rayu ya. Ya, ini kita ikatnya simpul mati ya, kayak ikat tali pusat Bu. Ini ya, nek mati syuting kok grogi ya. Nah ini. Nah ini kita ikat ya, ini. Nah ketemuin ya jaringnya gini ya Dek. Nah ini kuat ya nanti ya. Boleh diikat di sini sebaliknya ya, boleh. Ya, ini terus ditambah satu lagi. Diikat sekuat mungkin, tapi jangan sampai menekan kateter ya, biar nggak kempet kateter ya. Nah, ini udah siap. Nah, ini. Kemudian kita akan mulai pasang. Ditunggu. Ini panggungnya di pangku. Nah, mundur ya. Nah, ini ya. Nah, nggak usah divulkanisin lagi, nggak usah dibersihkan lagi bekuan darah atau sel-selnya ya, karena kan dia sudah pada saat kita mau KPI ya, kita tinggal pasang nih, pakainya spekulum sim ini miring kan ini miring ya, ini kan miring makanya katakan spekulum sim ya. Spekulum sim 2 boleh sama ukurannya, boleh besar kecil nggak masalah, kode itu buka ya. Tapi misalnya nyari spekulum sim kalau ketemu punyanya cetar bebek, dibuka sekrupnya dibuka, nanti kan dia bisa dilepas ya, yeah. Bawah ya. Kita pasang spekulum ini bawah dulu ya, miring dulu ya Bu, silakan tarik napas panjang Ibu ya. Ini ya, pasang ya. Oke. Kemudian yang atas masang yang bawah dulu karena dia lebih longgar ya. Ini oke ya, yang atas ini. Kemudian kan habis partes kan serviknya terkulai ya, lemes ya, diuluk retro banget gitu ya. Kita akan luruskan serviknya. Apa kok nangis? Luruskan serviknya, ini namanya apa Dek? Ini kayak apa nih? Kayak ovarium. Nah ini klaim ovarium namanya ya. Klaim ovarium ini pengganti tenakulum. Ingat tenakulum ya, pasang IUD kan menggunakan yang ada cunamnya ya, ada lanjutnya ya, tapi itu sebenarnya bisa dipakai untuk serviks, tapi di postpartum serviknya kan rapuh. Termasuk nanti kalau kalian pasang IUD post placenta untuk meluruskan serviks nggak boleh pakai tenakulum, pakainya nanti apa nih? Klaim ovarium. Jam berapa? 11, 12 atau 1. Udah IUD ya. Di klaim, dicepet ya, di jam 11, 12 atau 1. 11, 12 atau 1. Itu mesti ya. Ya, kita cepit. Giginya siji wae. Ini kan ada 4 gigi ya. 1 aja. Nah, cukup ya. Ya ini loh, ada geriginya toh. Yang pertama aja kan. Terus ini diluruskan ini. Nah, kemudian kita akan masukkan kondom kateternya ya. Ini diklaim ya, Dek. Nah, terus dimasukkan ke vagina, masukkan ke serviks. Nah ini ya, tapi pangkal kondomnya ini jangan sampai masuk ke serviks.
kan nanti ini buat merujuk, jalannya mungkin nggak rata, talinya mungkin kendor. Kalau mungkin kendor, nanti airnya bisa ngalir keluar langsung membasahi ini tampon kasa. Sambil kita raba-raba, loh tampon kasa ini basah ya, berarti kendor ya, maka kita bisa langsung reposisi. Tapi nek pangkal kondomnya kok ikut masuk ke uterus, nek dia bocor ketahuannya lama karena dia masuk dulu ke uterus gak langsung ngalir keluar ya. Oke ya, kemudian ini kita sambungkan dengan NaCl, Bu. Yang NaCl oke ya, NaCl. Nah ini mana pakai itu. Oke. Kalau nek beli infuset belinya sing karetnya gede ini ya. Ya, ini kalau kondisi gawat kita mau pasang kondom kateter ini pas nih dimasukinnya. Nah, ini ya. Di sini ya. Jangan yang sini, nah di sini memang cuma muat 10 mili aja buat ngunci tau buat kateter ya. Tapi kalau masukkan banyak ke sana ke dalam kondomnya, masuknya yang lewat sini ya. Kemudian kita fiksasi pakai plester atau hipafik biar lebih kencang. Ya, terus di last clamp, ya, di last clamp. Nah, sambil itu ngalir, sambil kita lepas alatnya, yang pertama dilepas adalah clamp ovarium, yang kedua dilepas adalah speculum sing yang atas, ya, lepas panjang ibunya ya. Yang ketiga yang kita lepas adalah speculum sing yang bawah. Nek pasang iso sik, nek nyopot lurus ya. Kemudian ini kita fiksasi ya di paha kayak kateter biasa, double kateter ya, kita pasang fiksasi ya. Oke, kemudian ini kan nanti yang jalan kan goncang-goncang ya, jalan ini kan tak rata ya, ini takut nih talinya mulai kendor karena kateternya goyang-goyang. Biar kateternya nggak goyang-goyang kita fiksasi pakai tampon kasa, dipasang di vagina ya untuk menekan di kateter ini biar dia nggak goyang-goyang. Berapa banyak tampon kasa tergantung ya, semakin tua semakin paritasnya tinggi, semakin banyak tampon kasa yang dipakai ya, karena semakin longgar vaginanya ya. Dah itu nanti laskan ya. Oke, ngalir ya ya. Nah nanti ngalir cilik banget ya, betul? Ini nah nanti seperti ini. Nah ini nanti kalau masuk di rahim akan membesar kayak galang yang ditiup besar ya. Nanti kalau kita kan ada luka bekas implantasi plasentanya, ini lukanya nanti dia akan plek ini. Nah menekan plek ini, maka seluruh ujung lukanya yang terbuka ini akan tertutup, tertekan oleh kondomnya, maka perdarahannya berhenti ya, perdarahannya akan berhenti ya. Nah ini kemudian kalau sampai rumah sakit nanti dokternya itu akan memberikan advis, Mbak tolong isi kateternya, isi kondom kateternya dikurangi sedikit demi sedikit ya. Cara menguranginya gimana? Cara menguranginya ya, nanti kalau di rumah sakit ininya dilepas ya. Terus cepat ya. Nah, nanti Bu Bidan ambil sepet ya, ini jarumnya dilepas ya, jarumnya sorry ini enggak saya, jarumnya dilepas kemudian disedot dari sini, dari ini ya, dikurangi per jamnya 10 sampai 20 mili. Nanti 1 jam lagi dikurangi 10 sampai 20 mili. Enggak boleh langsung los. Nek los nanti otot rahimnya kaget dari tekanan yang kuat, dia jadi langsung kendor, terus atomia lagi. Ya, oke. Itulah untuk pemasangan kondom kateter. Terakhir, cara ngitung tetesan infus. Sopo sing